mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nama saya Aureliza Putriyansa, saya Ulin Fajria, Saya Unisha Zahra. Saya Raffisyara Narwa. Saya Agustar Kamarun. Jadi langsung aja, makna hubungan internasional secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional. Ada dua politik luar negeri, yaitu seperangkat cara kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Terus yang kedua ada hubungan luar negeri, keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Selanjutnya ada politik internasional, politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara dengan organisasi internasional. Selanjutnya pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya. Negara membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Selanjutnya, yang keenam di sini ada kerjasama. Kerjasama itu dibagi dua antara internal dan eksternal. Yang internal adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Lalu yang eksternal itu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dalam bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara yang bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah perangkauan kedaulatan oleh Belanda melalui konvensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Indonesia di PBB yang pertama di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission atau disingkat juga ILC. Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mokhtar Kusuma Taja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai dengan 2001. Yang kedua, Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007
2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Ke ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN. ASEAN itu Association of Southeast Asian Nation. Nah, peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Lalu selanjutnya ada gerakan non-blok. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberikan warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Ya, itu dia tadi presentasi kami pada hari ini. Terima kasih yang sudah